Halo teman-teman, kembali lagi dalam video rangkaian pembahasan The Grids yang kali ini akan menampilkan Hong Chikung, si pengemis utara. Bagaimana kisah dan jalan hidupnya? Langsung aja kita ulik, namun sebelumnya tak bosan-bosan Mimin ingin mengingatkan agar teman-teman mensubscribe dan berinteraksi dengan video ini dengan memberikan like, komen, maupun share, oke? Lau Chiaohua atau pengemis tua, demikianlah Hong Chikung selalu disapa oleh rekan-rekannya. Di antara para original Grids, dia adalah sosok yang paling berpengaruh dan sangat dipandang tinggi oleh orang-orang dunia persilatan karena dia adalah ketua perkumpulan Kaipang ke-17 yang digambarkan dengan penampilan fisik bertangan tebal dan berkaki besar dengan gerakannya yang sangat gesit. Meski banyak tambalan, tetapi pakaiannya terlihat telah dicuci dengan bersih di mana ada sebuah labu besar berwarna merah terang yang menggantung di tubuhnya. Wajahnya berbentuk persegi yang memanjang ke bawah dengan jenggot tipis di bawah dagu. Jika kita menelusuri masa muda Hong Chikung, tidak banyak informasi mengenai kehidupannya sebelum berlangsungnya turnamen Huasan pertama. Beberapa ilmu silat yang pernah ia pelajari semasa hidupnya adalah sebagai berikut. Di masa itu, Hong Chikung juga telah menciptakan ilmunya sendiri, yaitu Xiao Yao Yi atau Carefree Fist, merupakan sebuah ilmu tinju yang sangat indah dan estetik, walaupun dalam aplikasi pertarungannya kurang bertenaga. Sebelum bergabung dengan perkumpulan pengemis, dia dan keluarganya pernah ditangkap dan dijadikan budak oleh tentara Jin di era kejatuhan dinasti Song Utara. Setelah bergabung dengan Kaipang, dalam usianya yang cukup muda, tak butuh waktu lama baginya untuk diangkat menjadi ketua selanjutnya dan diwariskan dua jurus pusaka dari perkumpulan ini, yaitu Tako Pangfa atau metode penggebuk anjing dan Xianglong Sepasang atau tapak 18 penakluk naga. Selama petualangan hidupnya, Hong Chikung yang bertemperamen muda marah ini telah membuat banyak kebaikan, membela yang lemah dan tertindas, memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan, dan telah membunuh lebih dari 200-an orang penjahat. Di antara sikap terpujinya itu, pada dasarnya Hong Chikung adalah sosok yang sangat serakah. Ya, serakah terhadap makanan. Dia menolak untuk memakan nasi dingin seperti para pengemis lainnya, tidak mudah untuk memenuhi seleranya yang hanya memilih makanan-makanan berkualitas super lezat. Akibat keserakahannya, dia bahkan sampai pernah melupakan tugas penting dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam penyesalan, dia pun memotong satu jari telunjuknya untuk mengingatkan dirinya akan keserakahan tersebut. Sayangnya, meski jarinya telah hilang, tapi tidak dengan keserakahannya terhadap makanan. Aksi memotong jarinya itu membuatnya diberikan julukan pengemis dewa berjari 9 atau Nine Finger Divine Beggar. Setelah mendapatkan titelnya sebagai Peikai atau pengemis utara yang mensejajarkan namanya dengan para Grids lainnya, selain memimpin Kaipang dalam memerangi tentara Jin, Hong Chikung menghabiskan sebagian besar dari 20 tahun berikutnya menjalani hidup sesuai keinginannya. Dari pengembarannya ke seluruh negeri Cina, dua hal major yang terus dia lakukan adalah perbuatan baik dan mencicipi makanan enak yang ada di dunia. Dalam suatu masa, dia bahkan pernah diam-diam tinggal di atas tiang-tiang dapur istana. Selama 3 bulannya di sana, dia mencuri dan mencicipi semua makanan imperial yang dihidangkan untuk kaisar. Salah satu perbuatan baik yang sering dia lakukan adalah mengajarkan silat kepada pribadi-pribadi yang menurutnya baik. Namun dia selalu enggan untuk menerima murid. Dia tidak pernah mengajarkan silatnya ke seseorang lebih dari 3 hari. Dan Mu Nianche yang berumur 12 tahun di kala itu adalah salah satu dari orang yang beruntung telah mendapatkan pengajaran darinya. Beberapa tahun setelahnya, dia bertemu dengan seorang gadis yang tengah membuat hidangan. Hidangan itu dinamakan dengan ayam pengemis dari cara memasaknya yang dilumuri dengan lumpur dan dipanggang dengan api sampai mengeluarkan aroma sedap. Hal ini pun membuat Hong Chikung tergoda untuk berkenalan dengan Huang Rong dan Guo Qing demi mencicipi masakan tersebut. Sebagai balas budi, dia mengajarkan jurus tapak pertama dari total 18 tapak penakluk naganya kepada Guo Qing.
Huang Rong yang pintar mengambil kesempatan dengan menjanjikan akan memasak hidangan-hidangan yang lebih mewah lagi. Hal ini pun menggodanya untuk mengajari coaching selama sebulan penuh, menurunkan 15 tapak dari 18 tapak penakluk naganya. Selama kesempatan itu, coaching sempat diganggu oleh Liang Cheweng, salah seorang pesilat bayaran Wanyan Hongli yang dulunya gemar dengan ilmu awet muda dan pernah menculik gadis-gadis perawan untuk dijadikan sebagai subjek percobaan. Qigong menceritakan bagaimana dulunya dia memberikan pelajaran dengan mencabut sehelai demi sehelai rambut dari Liang sehingga Liang Cheweng bisa botak hingga seperti sekarang ini. Selama periode itu pula, dia menciptakan sebuah ilmu baru untuk mengkonter serangan ular beracun dari Ouyang Ke. Dia menamakan ilmunya itu sebagai Mantian Huai atau Rain of Petals yang menggunakan jarum-jarum jahit untuk dijadikan sebagai senjata proyektil. Setelahnya, Qigong menolak untuk menurunkan sisa 3 jurus Xianglong sepacangnya kepada coaching karena seumur hidupnya dia memang tidak pernah mau menerima murid. Namun karena adanya jodoh di antara mereka yang bertemu kembali, lalu dia juga melihat coaching yang berjiwa kesatria membuatnya melanggar prinsipnya selama ini. Pada akhirnya dia pun menurunkan sisa 3 jurusnya itu dan mengangkat coaching sekaligus Huang Rong untuk menjadi muridnya. 我答应给他们俩保大媒，来恳请这耀兄准许他们俩成亲。耀兄刚才答应了，对不对？ Sebagai seorang guru, Qigong menjalankan kewajibannya dengan baik. Dia sengaja berpergian ke Pulau Persik demi menjadi wali dari coaching untuk melamar putri dari Huang Yause. Di sana dia memperlihatkan kualitasnya sebagai pengemis utara dalam mengimbangi permainan kecapi racun barat dan tiupan seruling dari sesat timur. Sayangnya, upacara pelamaran itu tidaklah berjalan mulus setelah Chow Putong mengacau di sana dan saat berlayar dengan kapal untuk kembali ke dataran pusat, ia terlibat perkelahian sengit dengan Ouyang Feng di atas kapal. Dengan kondisi kapal yang tengah karam, Qigong yang ingin menyelamatkan nyawa Ouyang Feng malah dikhianati. Seluruh ilmunya hilang dan dia hampir tewas pada saat itu. Dalam momen kritikal itu, Qigong pun mengangkat Huang Rong untuk menjadi ketua selanjutnya. Dia mewariskan tongkat penggebuk anjing beserta 36 metodenya. Di kemudian hari, Yiteng membantu coaching menerjemahkan sebagian ilmu 9 bulan atau Ciwin Cencing yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Ternyata bagian Sangsekerta ini berisikan general outline atau garis besar umum dari ilmu tersebut, dan dari memanfaatkan pengertian atas garis besar umum 9 yin inilah, Yiteng dan Hong Qigong berhasil memulihkan semua kekuatan mereka dalam jangka waktu yang lebih cepat dari yang semestinya. 我得要问问你们每一个人，谁平生没有杀过人，没有犯过错？谁要是理直气壮说自己没有，那么就出来对付我。 Pada turnamen Huasan kedua, Hong Qigong mengalahkan Qiu Qianren yang akhirnya bertobat dan menjadi murid dari Yiteng. Kala itu, Qiu Qianren yang tengah ditagih dosanya karena telah membunuh anak dari Yinggu mengakui kesalahannya itu. Namun ia bertanya balik kepada mereka semua siapa dari mereka yang tidak pernah membunuh. Dengan lantang dan tegas, Hong Qigong maju ke depan dan menyatakan ia telah membunuh lebih dari 200 orang selama hidupnya sampai sekarang. Namun Hong Qigong memastikan satu hal, bahwasannya semua orang yang ia bunuh ini adalah penjahat yang tidak bermoral. Lalu, dia bersama sesat timur menjajal pertarungan 300 jurus melawan muridnya sendiri Kuo-Ching. Jelas, Hong Qigong merasa sangat puas dengan perkembangan muridnya yang bisa mencapai kemampuan sehebat itu. Setelah Huasan Lunchen kedua, Qigong yang bisa dibilang sebagai pensiunan dari mantan ketua Kaipang menjalani hidupnya dengan lebih santai lagi. Dia mengembara berkeliling ke sana kemari mencari makanan-makanan terenak yang ada di dunia. Dia sempat menetap di Guangdong yang iklimnya hangat, lalu menuju Ling'an dan tak pernah kembali ke daratan tengah selama lebih dari 10 tahun. Dunia pada masa itu tidak tahu di mana keberadaannya karena dia memilih untuk demikian. Selama periode itu, dia masih merupakan sosok murah hati yang sering memberikan pertolongan secara diam-diam. Meski merahasiakan identitasnya sebagai Hong Qigong, dia sering mencari tahu kabar kedua muridnya.
Dia akan sangat bahagia saat mendengarkan perkumpulan pengemis yang baik-baik saja di bawah naungan dari Huang Rong dan Lu Yaojiao. Terlebih lagi saat dia tahu perselisihan internal antara kelompok baju bersih dan baju kotor sudah tidak pernah terjadi lagi. Beberapa tahun kemudian saat mengejar beberapa penjahat, secara kebetulan dia bertemu dengan Yang Kuo di Gunung Huasan. Hong Qikong kagum dengan sifat Yang Kuo yang berani menemaninya makan kelabang dan menjaganya tidur selama 3 hari 3 malam. Kemudian di saat itu pula dia bertemu dengan rival abadinya, Ouyang Feng. Keduanya bertarung bela diri secara fisik dan teori selama 7 hari dan 7 malam. Ouyang Feng berhasil memecahkan 35 metode penggebuk anjingnya, namun jurus ke-36-nya, Qian Xiao Kou atau dikenal juga dengan No Dogs in the World, sungguh memberikan tantangan terberat bagi racun barat yang harus berpikir keras selama semalaman sampai rambutnya memutih demi memecahkan jurus tersebut. Saat Yang Kuo menguburkan Hong Qikong dan Ouyang Feng, dia bersujud 8 kali di depan makam mereka dan ia pun berpikir meskipun ayah angkatnya sangatlah jenius, pada akhirnya bela diri ayah angkatnya masih satu tingkat di bawah Hong Qikong jika ayah angkatnya benar-benar menghadapi metode ke-36 tersebut secara nyata, maka ayah angkatnya tidak akan punya waktu untuk mempelajari cara menangkis jurus tersebut. Pada jarak kubur Huasan Lunchen kedua, para pesilat menuju Gunung Hua untuk memberikan penghormatan kepada Hong Qikong. Coaching muridnya dinobatkan sebagai Peisya atau pendekar utara untuk meneruskan nama besar dari pengemis utara yang telah berdikdaya selama kurang lebih 60 tahun. 我说，称他为北侠，自当人人心服。 Itulah dia kisah dan sepak terjang dari pengemis utara yang suka kulineran dan merupakan seorang pengembara sejati yang selalu membela kebenaran. Semoga ulasan ini bisa memberikan hiburan untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like video ini dan berikan komentar kalian mengenai si pengemis utara ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk setiap like dan komentarnya. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya.